Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengetahuan manajemen, dan hari ini kita akan bahas mengenai kreativitas, inovasi, dan manajemen digital. Nah, kalau kita bicara mengenai kreativitas dan inovasi, ini udah di kondisi sekarang, ini sudah suatu keniscayaan nih. Artinya generasi-generasi kalian ini, ya yang biasa disebut Gen Z, itu memang selalu penuh dengan kreativitas dan selalu bisa menghadirkan inovasi-inovasi, ya. Dan ini pun berhubungan dengan nantinya usaha yang biasanya teman-teman jalankan, ya. Kondisi sekarang ini persaingan-persaingan usaha itu mereka bisa bertahan, ya, umumnya karena pertama dalam usahanya mereka ada kreativitas dan ada inovasi, sehingga mereka menjadi pembeda dari usaha yang lain, sehingga mereka masih bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena itu mereka ada pembedanya, mereka punya ciri tersendiri, punya trademark sendiri gitu ya, punya brand sendiri, sehingga eh, bisa diterima oleh masyarakat. Dan juga selain mereka punya ciri khas sendiri, mereka mau mengikuti perubahan, dan mereka mengikuti juga apa sih sebenarnya yang dimauin sama customer saya gitu. Nah, itulah bentuknya kreativitas dan inovasi yang dibuat oleh generasi-generasi yang muda ini gitu ya. Terutama misalnya teman-teman yang bikin perusahaan-perusahaan startup gitu ya. Itu kan bikinnya adanya karena ada suatu pembeda gitu ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain gitu ya. Yang notabene sekarang itu memanfaatkan kecanggihan teknologi ya. Semuanya sudah gampang ya. Sebutlah semuanya udah bisa dikendalikan melalui handphone. Jadi handphone nggak cuma sekedar handphone, sekarang sudah dianggap sebagai smartphone gitu ya. Yang dulu fungsinya cuman untuk telepon dan SMS gitu ya. Sekarang bisa telepon, SMS nggak pakai, bisa WA, bisa untuk email, bisa untuk aplikasi-aplikasi yang lain ya, banking, internet banking, bisa pakai handphone gitu. Nah, itu bentuk-bentuk kreativitas dan inovasi yang tujuannya adalah arahnya memudahkan suatu proses, make it simple gitu ya dalam suatu proses. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita coba diskusi bagaimana teman-teman nanti dalam memanage suatu usaha itu supaya bisa menciptakan kreativitas dan inovasi ini sendiri, dan bagaimana juga peran manajemen dalam uh, kondisi digitalisasi saat ini. Baik, kalau kita bicara kreativitas, itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru atau menggabungkan ide-ide yang sudah ada menjadi sesuatu yang unik. Jadi kalau kreativitas itu adalah kemampuan untuk menghasilkan untuk ide, kemampuan menghasilkan ide atau gagasan ya, yang baru. Artinya baru berarti memang belum pernah ada ya, atau dari beberapa ide itu bisa digabungkan jadi sesuatu yang yang unik. Yang unik artinya yang berbeda dengan perusahaan sejenis yang lain, dengan kompetitor teman-teman. Ya. Unik bisa jadi memang sesuatu yang baru yang menciri khaskan perusahaan teman-teman sendiri gitu ya. Nah, itu kreativitas. Jadi, kreativitas adalah kemampuan seorang untuk menghasilkan ide-ide yang baru ya. Berarti kita sering oh ini dia kreatif nih karena ya itu dia bisa melakukan atau memberikan sesuatu yang baru. Nah, itu disebut kreatif atau kreativitas. Sedangkan inovasi itu adalah produk baru atau metode kerja baru ya yang dihasilkan melalui proses untuk mendorong kreativitas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau kreativitas tadi adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, sedangkan kalau inovasi itu adalah produk atau metode kerja yang baru ya, yang dihasilkan untuk mendorong timbulnya suatu kreativitas ini. Itu namanya inovasi. Nah, apa saja faktor pendorong kreativitas dari individu? Yang pertama adalah pengalaman individu dengan kreativitas, yaitu apakah individu-individu tersebut pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menuntutnya untuk bertindak kreatif atau tidak. Kedua adalah perlakuan terhadap individu terkait dengan cara manajer, misalnya memperlakukan tenaga kerjanya, ada yang bersifat hierarki, top down, atau sebaliknya.
Ketiga adalah kemampuan kognitif dari individu. Ada individu yang cenderung untuk memiliki convergent cognitive thinking, yang terbiasa untuk melihat berbagai persamaan dari berbagai perbedaan yang ada, atau orang kreatif itu biasanya dia memiliki kemampuan baik secara konvergen maupun secara divergen, gitu ya. Nah, jadi ini faktor-faktor yang mendorong kreatif individu. Jelas pertama adalah pengalaman dari masing-masing kita ya. Itu pengalaman yang kita dapatkan dari masa kita kecil, dunia pendidikan gitu. Itu pasti membentuk karakter kita gitu ya. Nah, di sini lahir namanya kreativitas. Nah, makanya teman-teman mungkin ketika misalnya mulai masuk dunia pendidikan gitu ya, teman-teman mulai mulai dikenalkan dengan organisasi, mulai dikenalkan juga bagaimana hidup sosial, hidup dengan saling ada interaksi ya dengan teman-temannya. Nah, itu dengan tanpa disadari itu adalah membentuk teman-teman untuk saling ketika ada interaksi kan berarti ada bahan yang dibicarakan. Lalu juga akhirnya muncul tuh dari bahan-bahan dari pola pikir itu muncul ide-ide ya. Ya ide-ide baru ya, namanya kreativitas itu melahirkan ide baru tidak harus ide yang luar biasa. Terkadang simpel, tapi ternyata ketika dijalankan jadi suatu hal yang menarik gitu ya. Jadi jangan kalian anggap kreativitas harus ide yang besar, enggak juga gitu loh. Nah, jadi pengalaman ini melatih teman-teman untuk tadi mulai berpikir secara kreatif. Taruhlah mulai SMP ya teman-teman mulai belajar organisasi ya. Nanti SMA teman-teman juga dikembangkan lagi organisasinya, ada yang namanya OSIS, ada yang namanya mungkin MPK gitu ya, terus ada ekskul-ekskul gitu ya. Nah, di dunia kampus perkuliahan teman-teman sudah lebih bebas nih. Ada namanya BEM ya, ada HIMA gitu ya, ataupun ada organisasi yang lain. Nah, itu untuk semua melatih gitu. Melatih dan juga mengembangkan bakat yang kita miliki. Nah, disitulah kreativitas bisa lahir dan bisa berkembang. Pada dasarnya kita semua individu pasti punya punya kemampuan kreativitas. Tinggal ini diasah atau tidak, diolah atau tidak, dikembangkan atau tidak. Kalau misalnya tidak dikembangkan, tidak diasah, ya dia akan tidur jadinya. Jadinya kemampuan kreativitas kita terkesan tidak tidak ada atau standar-standar aja. Padahal sebenarnya kalau mau dilatih bisa gitu ya. Dilatih dengan apa? Ya tadi salah satunya adalah dengan kemampuan kognitif ini, ya. Karena pada dasarnya tadi, kenapa tadi saya bilang pada dasarnya kita punya kreativitas, karena kita punya kemampuan kognitif dari masing-masing individu. Tinggal ini dibiasakan atau tidak, dilatih atau tidak, gitu ya. Ini faktor pendorong kreativitas dari masing-masing individu. Selanjutnya, bagaimana tahap-tahap munculnya suatu kreativitas gitu ya. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita sudah ketika munculkan suatu kreativitas itu kita sudah melalui beberapa tahap. Pertama tahap persiapan, ya, yaitu berupa pendidikan, pelatihan, dan pemberian informasi tentu pada individu. Ya, jadi awalnya mungkin ketika kita komunikasi ada satu informasi, nah secara nalar kita mungkin mulai berpikir tuh, itu tahap persiapan, ya. Kita dapat informasi ini, oh gimana menyelesaikannya ya menurut saya. Nah, itu tahap persiapan tuh. Jadi kita melatih persiapan untuk kira-kira melahirkan kreativitas apa nantinya, ide apa yang baru, gitu ya. Kedua adalah tahap inkubasi, di mana individu dikondisikan pada kondisi tertentu yang memungkinkan untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru mengenai sesuatu. Nah, setelah kita tadi dapat satu informasi, kita mulai berpikir, kita mulai mungkin mengkondisikan diri kita. Terkadang ya mungkin kita bisa berpikir langsung cepat atau kita berpikir, ini juga ya udah saya misalnya cari tempat yang tenang dulu gitu ya, atau ya mungkin saya sholat dulu gitu ya, bisa aja walau alam gitu ya, habis sholat diberikan petunjuk gitu kan. Nah, itu udah yang paling insya Allah yang paling terbaik tuh gitu ya. Tiga adalah tahap penemuan gagasan. Nah, pada tahap ini individu berhasil menemukan gagasan yang mungkin akan memberikan manfaat perubahan bagi organisasi. Nah, ini mulai muncul nih dalam pikiran. Oh, oke, coba dari berdasarkan tadi informasi tadi ya, coba lakukan ini aja. Nah, itu udah mulai tuh muncul gagasan-gagasan, gitu ya. Terakhir adalah tahap pengujian. Nah, pengujian adalah mencoba untuk apa ya, mempraktekkan ya, mengaplikasikan. Ya, ini adalah tahap akhir untuk merealisasikan tadi tahap yang ketiga tadi yaitu gagasan mengenai sesuatu tadi. Ya, jadi pada dasarnya ada 4 tahapan ini ketika kita mencoba memunculkan kreativitas. Ada tahap persiapan, ada tahap inkubasi, tahap penemuan gagasan, dan terakhir adalah tahap pengujian.
Nah, di dalam organisasi, inovasi itu sendiri dibagi dari berapa hal ya, berapa poin. Pertama adalah inovasi radikal dan kecil. Inovasi radikal adalah inovasi yang mengubah total produksi, proses, atau teknologi saat ini. Contohnya teori Newton. Ya, kalau radikal ini berarti berubah secara drastis, gitu ya. Makanya di sini bahasanya dari inovasi radikal mengubah total, perubahan total, baik itu produksi, prosesnya ataupun teknologi. Ya, ini inovasi radikal. Sedangkan inovasi kecil ini adalah inovasi yang memodifikasi produksi, proses atau teknologi saat ini. Nah, jadi kalau radikal itu benar-benar kita ya bahasanya mungkin semacam ekstrim ya, total kita merubah semuanya ya. Kalau kecil kita modifikasi pelan-pelan, ya perubahan pelan-pelan. So, ya. Inovasi radikal mempunyai potensi keuntungan yang tinggi, di satu sisi juga memiliki risiko yang tinggi ya. Jelas ya, semakin besarnya suatu perubahan itu akan menimbulkan dua sisi kemungkinan. Risiko semakin tinggi juga ya keuntungan semakin tinggi. Kenapa? Ya pasti ketika kita melakukan berinisiatif untuk melakukan satu inovasi, kita juga sudah memperhitungkan bahwa dengan perubahan yang radikal ini itu memang pasti akan ada keuntungan ya, tapi juga kita juga harus siap akan ada risiko yang semakin besar juga ya. Karena semakin besar perubahan semakin besar juga risikonya ya, contohnya perubahan model mobil gitu ya. Oke, ini inovasi radikal dan kecil. Yang kedua adalah inovasi manajerial dan teknis. Inovasi manajerial berkaitan dengan perbaikan cara produksi atau memasarkan barang. Contohnya kalau di Jepang itu ada namanya TQM, Total Quality Management, ya. Jadi proses dalam memanage atau proses dalam manajemen suatu perusahaan itu namanya Total Quality Management. Mana prosesnya benar-benar suatu manajemen itu memperhatikan kualitas secara total. Ada step-stepnya di situ. Itu inovasi manajerial. Inovasi manajerial bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta pemasaran produk. Jadi inovasi manajerial ini jelas tujuan akhirnya adalah adanya efisiensi dan efektivitas. Inovasi ini tidak langsung mengakibatkan perubahan bentuk fisiknya. Jadi secara fisik tidak mungkin tidak harus langsung berubah. Bahkan mungkin tidak kelihatan berubah, tapi yang berubah adalah prosesnya, polanya, ya. Karena tadi kan kita bicara adalah goals-nya adalah efisien dan efektif ini. Tuh. Nah, selanjutnya adalah inovasi teknis. Ini kalau sudah bicara teknis berarti ya terkait perubahan bentuk teknis dan kinerja yang dihasilkan dari proses produksi tertentu. Ya contohnya apa yang paling gampang ya, perubahan bentuk dari komputer menjadi laptop, perubahan bentuk dari telepon rumah menjadi handphone. Nah, itu inovasi teknis tuh, ya. Karena perubahan bentuk teknis barangnya tersebut langsung. Gitu ya. Terakhir adalah inovasi produk dan proses. Kalau inovasi produk ini berkaitan dengan perubahan bentuk fisik produk, inovasi proses berkaitan dengan cara dan metode produk atau jasa yang diproduksi. Ya. Jadi kalau inovasi produk jelas perubahan bentuk produknya. Ya, teman-teman lihat lah misalkan pertama produk air mineral yang dijual dalam bentuk botol plastik, lalu muncul inovasi botol kaca misalkan, ya. Lalu muncul lagi minuman yang bentuknya kotak. Nah, kotak juga nanti ada inovasi lagi yang bermacam-macam variasinya. Nah, itu inovasi produk. Inovasi proses adalah perubahan cara dan metodenya dalam memproduksi atau memproduksi barang atau jasa tersebut. Ya. Jadi misalkan tadi mungkin stepnya ada sampai 6 sampai 7 langkah. Nah, prosesnya mungkin bisa dipangkas nih atau bisa dipersingkat menjadi cuma 4 proses atau secara dari waktunya prosesnya yang tadinya sekian jam bisa dipercepat menjadi sekian jam. Nah, itu inovasi proses. Jadi ini inovasi-inovasi yang ada dalam organisasi. Inovasi radikal dan kecil, pertama artinya inovasi yang berubah secara drastis ataupun yang berubah secara perlahan. Lalu inovasi manajerial dan teknis, ini adalah inovasi terkait manajerial dan masalah teknisnya, bentuk fisik dan kinerjanya. Dan terakhir adalah inovasi produk dan proses, perubahan bentuk produk dan perubahan dalam proses memproduksi barang atau jasa tersebut. Ini inovasi dalam organisasi. Oke, selanjutnya adalah
manajemen digital. Di era sekarang ini kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa semua sudah serba digital. Artinya apa? Suatu tantangan dalam hal manajemen juga harus mengikuti sistem digital ini gitu ya. Karena berkali-kali saya bilang bahwa selama kita masih hidup atau selama kita masih di dunia ini, selama dunia ini masih ada, selalu ada perubahan ya. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan itu sendiri. Nah, sekarang sudah eranya era digital semuanya. Ya, yang paling gampang, ya balik lagi kalau masalah handphone ya. Cuman kalau di proses kerja itu misalkan proses absensi tidak lagi manual. Kalau dulu mungkin absensi dengan misalnya tanda tangan, ya tanda tangan fisiknya harus ada atau misalkan pakai kartu absensi gitu, amano gitu ya. Nah, sekarang dengan digital macam-macam, ada yang pakai jempol, ada yang pakai di sistem HRD-nya ada, buka sistemnya untuk klik absen hadir itu ada. Nah, macam-macam tuh dengan perubahan ke arah digital ini. Oke. Nah, tahapan inovasinya apa saja? Pertama adalah pencarian ide ya dari lingkungan, konsumen, internal, pesaing dan distributor. Ini tahapan inovasi dalam manajemennya ya. Pertama ada pencarian ide, lalu pengembangan ide dan implementasi ya dalam melakukan inovasi. Pencarian ide setelah eh, pencarian ide ini bisa dilakukan dari lingkungan, dari konsumen, ya, dari pola konsumen, baik itu masukan konsumen, saran dari konsumen maupun dari memang kita lihat polanya si konsumen itu sendiri, ya. Lalu dari internal, ya, dari pesaing dan dari distributor. Nah, itu sumber-sumber dari ide. Setelah kita dapat sumber-sumber dari ide itu, kita kembangkan idenya. Mau seperti apa polanya, ya. Oh, masukan dari konsumen seperti ini. Oh, berarti mungkin sistem kerjanya harus kita rubah untuk menyesuaikan keinginan customer seperti apa, ya. Nah, itu pengembangan ide. Terakhir adalah kita implementasikan inovasi tersebut. Ya, ini tahapan dari inovasi. Nah, bagaimana cara mendorong inovasi? Bisa dengan sistem reward, ada imbalan atau mendorong budaya organisasi. Dan ketiga adalah menggunakan struktur organisasi yang tepat. Ya, semua ini bisa digunakan, gitu ya. Tapi yang eh, paling mudah agar tertanam adalah ini inovasi itu dijadikan satu budaya dalam organisasi tersebut. Diciptakan bahwa inovasi di satu organisasi itu merupakan suatu budaya. Artinya apa? Ketika sudah jadi suatu budaya, itu kan menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan terus-menerus. Ya. Nah, ini udah paling paling tertanam langsung ya, paling gampang tertanam langsung dalam diri masing-masing karyawan tersebut. Bahwa inovasi dijadikan sebagai suatu budaya di organisasi tersebut. Nah, kalau kita bicara teknologi digital itu adalah alat, sistem, perangkat, dan sumber daya elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data. Ya, itu adalah teknologi digital. Ya, misalkan adanya website, adanya blog, ya, jual beli online, ada smartphone, ya itu teknologi digital, menggunakan teknologi digital semua ya, e-book, ya, komputer, ATM, e-banking, gitu ya. Itu contoh-contoh dari teknologi digital. Revolusi digital dari mana? Sering dibilang sekarang revolusi industri 4 atau 4.0 gitu ya. Dari revolusi industri pertama ya, sekitar tahun 1750 sampai 1850, ini ditandai dengan penemuan mesin uap dan air yang bisa menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih efisien. Oke, ini muncul nih pertama kali. Nah, kedua adalah revolusi industri. Revolusi industri kedua ini tahun 1870-an sampai 1920. Ditandai dengan munculnya inovasi kelistrikan. Nah, berarti di revolusi industri kedua baru mulai muncul listrik nih. Kalau revolusi pertama tadi masih pakai tenaga uap dan air, ya. Contohnya ya kita lihatlah zaman dulu ada kereta uap gitu ya, kereta uap gitu ya. Nah, itu kan masih pertama kali revolusi industri ya. Nah, kedua sudah mulai muncul kelistrikan. Ada radio, TV, pesawat terbang, ada ya kalau di Indonesia ada KRL, kereta rel listrik gitu ya. Nah, itu revolusi kedua. Revolusi ketiga itu ditandai dengan munculnya inovasi otomatisasi. Nah, mulai banyak sistem-sistem yang otomatis ya.
Sehingga dengan ada otomatis ini memungkinkan produktivitas lebih tinggi. Kenapa? Kita sudah bisa setting nih. Oh, misalnya proses pemanasan ini butuh waktu 20 menit. Ya udah, dengan kan biasanya udah tombolnya digital berarti ya. Kita udah setting untuk 20 menit, terus start, udah dia jalan sendiri. Di jalan sendiri kita bisa ngerjain yang lain, gitu kan. Nah, sehingga itulah memungkinkan eh, munculnya produktivitas yang lebih tinggi. Nah, keempat itu adalah industri keempat itu mulai tahun 2012 sampai sekarang ini ditandai dengan munculnya sistem cyber atau revolusi digital. Ya. Kalau tadi mulai cuman sistem otomatisasi, terus keempatnya adalah mulai sistem digital. Semua udah serba digital. Ya. Udah jarang, saya belum bisa nggak bisa bilang nggak ada, Pak, karena masih ada beberapa ya. Jadi tapi udah jarang yang masih manual, gitu ya. Semua udah serba digital. Teman-teman mau akses perguruan tinggi aja, itu tinggal buka website, gitu ya. Nggak perlu, beda zaman ketika misalnya saya dulu mau nyari informasi harus datang ke kampusnya, ketemu sama bagian administrasi, tanya jawab langsung gitu ya, atau dikasih brosur gitu ya. Nah, sekarang brosur masih ada ya kan, tapi untuk lebih gampang kita browsing gitu kan. Nah, ini udah sistem cyber kan, udah revolusi digital, revolusi industri keempat saat ini. Nah, adanya revolusi industri itu menciptakan perkembangan teknologi yang pesat dan mempengaruhi lingkungan masyarakat yang dinamis. Ini pasti, ya. Dengan revolusi industri itu pasti akan ada timbul, pertama mengakibatkan perkembangan teknologi yang pesat, kedua adalah lingkungan masyarakat yang dinamis. Perkembangan teknologi yang pesat itu pasti gitu ya. Balik lagi, yang paling gampang perkembangan teknologi adalah handphone, dari telepon rumah menjadi handphone. Sempat ada pager dulu ya. Lalu misalkan apa? Eh, Komputer, dari komputer besar ya, komputer yang besar, CPU-nya tersendiri gitu ya. Lalu komputer yang layarnya tipis sampai menjadi laptop, sampai menjadi ada yang tab juga gitu ya. Sama halnya TV tabung ya, terus TV LCD sampai LED. Ya, itu kan perubahan teknologi. Kendaraan juga gitu kan. Dari yang tadi yang manual terus menjadi matic. Lalu menjadi lagi ada yang namanya hybrid sekarang, tenaga pakai hybrid, tidak full bensin. Motor juga dari manual menjadi matic ya. Itu perubahan teknologi dan ya itu nggak bisa dipungkiri. Efeknya apa? Ya lingkungan masyarakatnya kan pasti akan dinamis, akan terus bergerak, terus berubah, gitu ya. Pola-polanya juga akan jadi bergeser gitu ya. Contohnya di sini dinamisnya seperti apa? Ya mulai ada internet mobile, ya, ada cloud teknologi, ada IoT, terus big data analitik, ada globalisasi, industri 4.0 tadi, ada AI, ya, Gen Z, terus sharing ekonomi. Nah ini efek-efek dari masyarakat dinamis ketika adanya revolusi industri ini. Nah, dalam revolusi industri ini usaha-usahanya pun pasti akan bergerak ya, bergerak ke arah digitalisasi ya. Ada tiga kelompok di sini kita. Pertama adalah terkait e-commerce. Di sini contohnya misalkan Bukalapak, Tokopedia gitu ya. Lalu fintech terkait masalah keuangan, finansial teknologi. Ada pembayaran-pembayaran online ya. Ada crowdfunding dan lain sebagainya. Terus ada pelayanan, pelayanan atas permintaan ya. Ya sekarang udah ada apa, Gojek, GoFood, ke apa lagi, Grab Ride, Grab Food ya, eh, Shopee Food gitu ya. Nah itu sudah makin memudahkan kita untuk ya sekarang makan, kita yang butuh kita tinggal nunggu, kita nggak usah datang lagi ke restoran, yang nggak usah jalan gitu ya. Udah itu lagi makanya itulah bentuk dinamisnya akibat adanya revolusi revolusi digital ini gitu ya, revolusi industri terkait masalah digitalisasi ini. Dulu kalau makan kita harus bergerak ke tempat makan, sekarang sebaliknya kita mau makan ya kita tinggal pesen makanan yang datengin kita gitu ya. Bayarnya ini tadi ada fintech ya, bisa udah udah cashless lah ya semuanya. Semuanya udah tersimpan di dompet, semua dompet elektronik ya.
Jadi dompet kita sendiri kadang kita udah akhirnya udah jangan pakai dompet ataupun kalau masih pakai dompetnya hanya untuk simpan SIM aja gitu, SIM sama KTP gitu ya. Nah, ini bentuk revolusi digital yang saat ini dijalani gitu ya. Nah, apa karakteristik bisnis di era digital? Pertama adalah kepraktisan yang sangat tinggi. Dengan adanya teknologi ini, dengan memanfaatkan teknologi, pasti semuanya lebih apa? Simple, lebih praktis gitu ya. Tadi kan mau pesan makan, ya kalau zamannya dulu belum ada ini ya menurut kita makan ya wajar memang kita harus ke rumah makan gitu ya. Tapi kan sekarang udah lah yang praktis aja lah, pesen aja lah. Apalagi misalnya dengan alasan gue sibuk nih kerjaan gue banyak gitu nggak bisa ninggalin tempatnya. Pesen apa melalui aplikasi ya. Dan pasti kita akan gunakan aplikasi yang paling gampang, yang paling praktis, paling sederhana ininya fiturnya, nggak ribet-ribet gitu ya. Personal itu ya. Yang kedua adalah personalisasi yang tinggi ya. Ya bersama ini ya. Kita secara individu akhirnya lebih terkadang terkesan egois jadinya. Masing-masing individu aja karena semuanya sudah mengandalkan teknologi gitu ya. Terus digital ini benar-benar bisa memanfaatkan pengalaman dari konsumen. Artinya dari konsumen pun bisa memberikan testimoni ya. Ya sering lah ya teman-teman pakai satu aplikasi itu terus diminta testimoninya dengan memberikan apa bintang 5 ya gitu ya. Nah, itu untuk rating juga untuk mengukur bagaimana kepuasan konsumen terhadap layanan si provider tersebut gitu ya. Pergeseran nilai dari model bisnis lama itu pasti ya. Tadi yang pasti pergeserannya yang kelihatan apa? Yaitu cashless. Orang sudah jarang bawa uang cash. Transaksinya udah pokoknya udah cashless aja. Mau itu ya pakai dompet elektronik, pakai e-money, pakai kartu misalkan ya. Pokoknya udah sebisa mungkin meminimalkan uang cash dibawa gitu ya. Nah, itu pergeseran model dari bisnis lama. Pendekatan teknologi ya pasti karena ini eranya era teknologi ya di era digital sudah semuanya menggunakan pendekatan teknologi. Kembali lagi kalau masih manual kita pasti akan tertinggal. Ya, ini bentuk-bentuk atau karakteristik bisnis di era digital saat ini. Ya, pasti cari yang praktis, efeknya personalisasinya tinggi, juga mengukur pengalaman konsumen, ada yang pergeseran dari bisnis yang lama itu pasti dan memanfaatkan teknologi banget gitu ya karakteristik di bisnis di era digital ini. Oke. Nah, apa saja perubahan-perubahan atau faktor-faktor transformasi digital? Pertama adalah karakteristik perusahaan dari ukuran dan dari tipe bisnis. Ukuran gimana? Umumnya perusahaan-perusahaan yang lahir atau yang memanfaatkan teknologi itu dari segi sumber daya tidak terlalu banyak. Ya, bentuk perusahaannya kecil. Jadi sekarang bukan lagi itu identik ya kalau namanya kantor itu harus bentuk gedung bertingkat. Enggak. Kadang di rumah pun itu ternyata tempat kerja juga. Ya, ya perusahaan startup itu kan karena memang ya karena juga dia sifatnya perusahaan baru berdiri, dia nggak butuh banyak SDM, dia hanya cukup memanfaatkan teknologi akhirnya memanfaatkan rumah untuk tempat kerja dia gitu ya atau ya cuman ibaratnya memanfaatkan kayak semacam counter kecil aja gitu untuk tempat dia bekerjanya toh produknya dia itu tersebar di mana-mana gitu kan ya tidak harus customer yang datang ke tempatnya dia tapi justru dari tempat yang kecil ini bisa mengoperate banyak orang untuk bisa melayani customernya dia ya ini perubahan ukuran ya maupun perubahan tipe bisnisnya. Sekarang tipe bisnisnya udah tadi ya, memanfaatkan teknologi ya, baik itu produk, barang ataupun jasa gitu ya. Terus dari pengalaman sebelumnya, ya ini balik lagi semuanya itu di review juga, lihat dari ke belakang dan dari pengalaman ini bisa diambil apa kita melakukan inovasi apa ke depannya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Perubahan apa yang harus kita lakukan supaya kita juga tidak tertinggal nih apalagi terkait era digital saat ini. Sumber daya. Nah, tadi sudah sempat dibahas bahwa dengan adanya sistem teknologi ini, sistem digital ini otomatis
Kalau untuk perusahaan baru, tidak perlu membutuhkan sumber daya yang banyak, karena cukup satu orang aja sudah bisa mengoperate dengan menggunakan laptop gitu ya, sudah bisa gitu ya. Ya kalaupun yang perusahaan-perusahaan lama mungkin dia akan melakukan perampingan, penyesuaian sumber daya juga gitu ya. Tuh. Nah, otomatis dia akan butuh konsultan IT karena memang terkait pola kerjanya dengan teknologi ya, dengan komputer, ya harus ada ini ahli atau pakar IT-nya ya sebagai konsultannya gitu. Ekosistemnya, bagaimana dia membangun ekosistemnya yang tadi pola perusahaannya itu lingkungannya kecil tapi sebenarnya pasarnya dia luas gitu ya. Tidak hanya lokal, bisa tersebar secara misalnya nasional gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan teknologi ini. Ini bentuk transformasi dari digital. Nah, tahapan-tahapan transformasi digital pertama adalah memperoleh dukungan dari manajemen puncak atau pemilik perusahaan. Ya, artinya memang ini harus disepakati dulu nih dari pimpinannya bahwa ayo kita mau melakukan satu perubahan ke arah digital. Apa perubahannya seperti apa arah digitalnya kita mau yang kita manfaatkan apa sistem teknologinya. Nah, itu ada support dari atasan dulu sehingga nanti itu bisa berjalan nih progresnya sampai seterusnya gitu ya. Setelah udah ada support, tetapkan roadmap-nya. Tujuannya yang jelas, targetnya apa, terus organisasinya juga dibutuhkan apa gitu ya. Sudah buat roadmap, baru mulai menginvestasikan untuk membuat teknologi digital. Ya, ya untuk membuat teknologi digital ini pasti butuh investasi ya, butuh investasi yang besar. Ya itu udah otomatis. Jadi mulai kita kerjakan investasi untuk teknologi digitalnya. Lalu mengorganisir tim yang kuat dan mendorong cara kerja yang lincah dan fleksibel. Nah, yang balik lagi ya, karena ini sudah mulai era teknologi, era digital, timnya ini harus benar-benar bisa fleksibel, ya, dan tadi latar belakangnya tetap juga harus bisa bisa berinovasi dan bisa kreatif. Scale up, mengembangkan budaya digital, dan membangun kapabilitas. Ini proses transformasi digital. Cakupan transformasinya apa aja? Pertama adalah terkait produk dan pelayanan, kedua terkait model bisnis, yang ketiga terkait proses bisnis. Produk dan layanan. Produk dan layanan akan produk atau layanan baru akan memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara baru yang lebih efisien dan efektif. Tadi ya, kita mau makan yang tadinya kita harus ke tempat makan, sekarang berbalik polanya. Makanan yang datengin ke kita. Ya kasarnya bahasanya, gue yang butuh makan, gue yang punya duit gitu ya. Makanan yang datengin ke gue. Nah gitu ya. Perubahan itu berarti kan sesuatu yang baru kan, mengalihkan sesuatu yang baru kan ya tadinya belum pernah ada gitu ya, belum pernah ada tuh makanan datang ke kita dengan kita pesan secara online gitu ya, sekarang ada gitu ya. Akhirnya dengan adanya perubahan yang baru itu ya tadi dengan cara yang baru itu dengan melahirkan efektif dan efisien tadi, kita nggak perlu bergerak, kita hanya diam di tempat ya, ya mungkin nggak, akhirnya nggak, bahasanya nggak perlu kepanasan gitu ya, nggak buang tenaga untuk jalan gitu ya, kita tinggal nunggu ya, bayar juga ya pokoknya udah tinggal satu langkah pakai handphone mulai dari mesen udah otomatis bayar gitu ya, tinggal nunggu. Nah, itu kan efektif dan efisien terkait produk dan pelayanan. Terkait model bisnis, inovasi model bisnis dilakukan untuk mengubah pengalaman konsumen, model pengiriman dan proposisi nilai baru yang bisa dibuat dengan adanya teknologi digital. Nah, perubahan model bisnisnya ya, dengan adanya teknologi digital ini muncul namanya bisnis tadi ya, pengantaran ya, ojek, ojek yang online gitu ya, makanan yang online, food ya. Nah itu kan timbul model bisnis yang baru gitu ya. Tadi ada yang e-commerce, ada yang fintech gitu ya, ada yang layanan jasa gitu ya. Nah itu model bisnis yang baru terkait transformasi digital. Lalu proses bisnisnya, inovasi proses bisnis dilakukan dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan operasional dan kinerja perusahaan. Nah, semuanya sudah serba menggunakan teknologi, semuanya sudah terpola melalui sistem. Ya. Kita tinggal punya handphone, ada paket datanya, ada jaringannya, kita bisa memanfaatkan.
Nah, itu proses bisnisnya udah seperti itu sekarang, ya. Itu terkait transformasi digital, produk dan pelayanan, model bisnis dan proses bisnisnya. Oke. Dari sisi tingkatan transformasi digital, pertama perusahaan bisa menjadi inventor, ataupun bisa menjadi disruptors, atau lean champion, atau all-rounders. Ya. Inventor, yaitu perusahaan yang memimpin pasar dengan menciptakan produk atau jasa baru bersama. Contohnya Apple atau Google. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, posisi perusahaan mau jadi apa nih? Mau jadi leader, ya, menjadi inventor gitu ya, pemimpin pasar seperti Apple atau Google. Atau jadi disruptors, perusahaan yang mendisrupsi pasar tradisional. Jadi semacam imbasnya itu dirasakan oleh pasar tradisional dengan membuat transformasi model bisnis baru. Ya, contohnya di sini ada Amazon, Gojek, Grab, Tokopedia. Ya, ini kan dia mendisrupsi model bisnis yang lama ya. Ya, Gojek pasti mendisrupsi ojek-ojek pangkalan gitu ya. Tokopedia mendisrupsi apa misalkan toko buku yang offline, toko-toko yang masih fisiknya masih ada gitu ya. Mereka mendisrupsi. Mereka bukan leader ini, bukan sebagai inventor ya. Karena mereka tidak memimpin pasar, tapi mereka membuat satu transformasi model bisnis. Atau menjadi lean champion, perusahaan yang membuat tulang punggung operasional yang sangat bagus dengan menggunakan teknologi digital. Contohnya Walmart dan Unilever. Atau inovasi semuanya, all-round dari perusahaan melakukan inovasi ke semua aspek. Contohnya mobil listrik, Tesla ya. Nah, ini udah inovasi semuanya nih. Udah sistem komponen di mobil tersebut udah berubah semuanya. Nggak perlu bensin, gitu ya. Nggak perlu knalpot gitu ya, karena kan nggak ada pembuangan kalau pakai listrik gitu ya. Nggak perlu buat oli, nggak perlu ganti oli gitu. Nah, itu udah all-rounders gitu. Nah, tinggal perusahaan ini mau jadi seperti apa? Sebagai inventor kah? Sebagai disruptor kah? Sebagai lean champion atau sebagai all-rounders dalam hal inovasi? Ya, ini bentuk dari transformasi digital yang sedang dialami oleh dunia industri saat ini. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan nilai tersendiri atau value perusahaan di era digitalisasi ini? Pertama, memberdayakan pelanggan untuk mengembangkan produk. Tadi ya, dengan pelanggan itu memberikan komennya, memberikan rating ya, atau terkadang testimoni ya, itu kita kan memberdayakan pelanggan, dan pelanggan merasa tidak terpaksa karena itu sudah sebagai suatu ya step juga gitu loh, sah-sah aja kayak gitu loh. Itu bisa ajang promosi juga gitu ya, memberdayakan pelanggan. Ya, impact-nya ketika memang pelanggan ternyata memberi nilai jelek, kita harus ada evaluasi, harus ada improvement, ada perbaikan. Kenapa nih gitu loh, atas atas kekecewaan si pelanggan ini. Nah, itu kita jadikan masukan untuk kita kembangkan lagi. Kedua, bagaimana kita bisa mentransformasikan pelanggan menjadi partner dalam pengembangan pengembangan produk dan loyalitas. Nah, memanfaatkan pelanggan itu nggak cuma sebagai pelanggan saja, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai mitra kerja kita, partner, ya, sehingga mereka akan loyal. Jadi kita bisa maintain dari awal ini dengan kita berdayakan, kita tanya kepuasan dia, kita maintain dia sehingga nantinya seakan-akan dia sebagai partner kita. Lalu menjalankan inovasi bersama dengan pelanggan untuk merampingkan proses produksi. Nah, ini harus tetap berjalan ya. Inovasi harus tetap berjalan gitu ya. Perubahan harus tetap berjalan. Kita jangan pernah merasa sudah berada di zona nyaman. Maaf. Harus terus-menerus melakukan inovasi ya. Karena tanpa kita sadari dengan eranya digital ini, semua orang itu ibaratnya sudah bisa melihat kita luar dalamnya. Ya, kompetitor kita sudah bisa melihat itu. Sebaliknya kita pun sudah bisa melihat kompetitor kita luar dalamnya gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan inovasi, ya kita akan tertinggal. Kita sudah merasa di zona nyaman, kita lupa, ya kita akan tertinggal. Jadi terus-menerus lakukan inovasi. Berangkatnya dari mana tadi? Inovasi dari mana? Untuk bisa melahirkan kreativitas, ide-ide yang baru. Ya. Terakhir adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Ya, kembali lagi pelanggan itu di maintain supaya
ya yang sederhananya nggak kabur lah, dia nggak kabur, bahkan dia menjadi pelanggan yang loyalis sehingga bisa menghasilkan pelanggan baru dari dia, dari promosinya dia, promosi gratis loh kalau dari pelanggan ini gitu ya. Ya, ini bagaimana perusahaan bisa menciptakan value di era digitalisasi ini. Demikian ya. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita amalkan untuk kita pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu saling mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiik, wabil hidayah wa taufiq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.